Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku semuanya. Hari ini kita bisa belajar kembali Ustaz Alim. Hari ini kita belajar bersama, yaitu belajar tema. Pada hari ini kita belajar dengan memohon pada Allah. Ya, sebelumnya mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa sebelumnya. Ikuti Ustaz. Yuk kita bersama-sama baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bisalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu hidup rukun. Kita belajar tema 1 adalah hidup rukun di rumah. Subtema di rumah. Pasnya adalah khusus pelajaran bahasa Indonesia, yaitu kompetensi dasar 3.1 atau pengetahuan dan 4.6 keterampilan. Tujuan belajar ini adalah yang pertama adalah anak-anak mampu menentukan kalimat berisi tentang ungkapan permintaan maaf. Kemudian anak mampu menyusun kata acak menjadi kalimat berisi permintaan maaf. Yang ketiga, anak bisa menentukan kalimat sesuai isi teks. Yang keempat, anak bisa menulis kalimat permintaan maaf yang tepat. Yang kelima, anak bisa menulis kalimat permintaan maaf berdasarkan cerita. Dan yang keenam adalah anak bisa mencari tahu kata-kata yang ditentukan dalam penulisnya. Itu akan kita capai pelajaran kita hari ini. Anak-anak semuanya, yuk kita awali dengan membaca teks bacaan berikut ini. Ya, kita baca bersama, kita persiapkan anak-anak semuanya. Oke, sudah siap? Oke, anak-anak, yuk kita baca. Raka dan Cika selalu rukun. Suatu hari Cika asik menonton televisi. Raka mengagetkan Cika dengan muncul tiba-tiba di samping Cika. Cika sangat kaget. Maaf, Cika, aku membuatmu kaget, kata Raka. Anak-anak, bacaan di mana Cika berbuat kesalahan terhadap Raka. Dari bacaan tersebut, bisakah kalian melengkapi kalimat berikut ini? Tentunya kalian pasti bisa. Apa yang pertama? Cika dan Raka selalu rukun. Dan yang kedua, Raka mengagetkan titik-titik. Raka mengagetkan Cika. Semua anak-anak. Ya, oke. Anak-anak semuanya. Itu. Sekarang coba kalian susun ya, kalimat acak berikut ini menjadi kalimat yang sempurna. Ya, kita harus belajar menyusun kalimat yang belum urut. Yang pertama, terlambat, saya maaf minta karena. Terlambat, saya maaf minta karena. Mari kita susun. Ya, apa kira-kira ya? Ya, oh yuk, coba jangan angan. Coba Ustaz susun. Saya minta maaf karena
terlambat. Oke, pinter anak-anak ya, semuanya bisa. Yang kedua, maafkan, mohon, gaduh, saya telah berbuat. Maafkan, mohon, gaduh, saya telah berbuat. Itu belum urut anak-anak. Ya, coba kita urutkan ya. Ya, oke. Siapa yang sudah selesai? Oke, oke ya. Mohon maafkan saya telah berbuat gaduh. Oke, pintar anak-anak ya. Oke. Anak-anak semuanya mencoba untuk menyusun kalimat yang belum urut. Nah, supaya kita menjadi anak yang luas. Nah, ada sebuah cerita ya. Cerita itu tentang Gary ya. Gary meminta atau meminjam mainan helikopter kepada Ino. Saya ulangi, Gary meminjam mainan helikopter kepada Ino. Mainan itu tidak sengaja jatuh dan patah. Gary meminta maaf kepada Ino. Ya. Gary meminta maaf kepada Ino. Coba anak-anak bahasakan. Kira-kira apa ya kalimat yang diucapkan Gary dan juga kalimat yang diucapkan oleh. Bisa mencoba anak-anak ya. Oke. Gary, apa ucapan Gary? Oh, ya. Oke, coba ya. Kemudian apa ucapan itu? Oke. Oke, sekarang kalian sudah bisa. Selalulah berlatih untuk lebih bisa. Ya. Selalulah berlatih untuk lebih bisa. Nah, lebih baik lagi ya. Anak-anak semuanya. Nah, yuk kita belajar menyusun kalimat menjadi paragraf berisi permintaan maaf. Perhatikan cerita berikut ini. Ya. Hani belajar membaca bersama ayah. Gary mengerjakan soal matematika. Bu, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Tanya Gary. Caranya sama dengan soal sebelumnya. Jawab ibu. Maafkan aku, Bu. Aku lupa caranya. Jawab Gary. Tidak apa-apa. Jawab ibu. Gary, agar tidak lupa kamu harus sering berlatih mengerjakan soal. Kata ayah. Baik, ayah. Jawab Gary. Nah, itu ungkapan ya. Apa namanya? Kalimat permohonan maaf. Setelah membaca teks tersebut di atas, kamu bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. Ya. 1. Hani belajar titik-titik bersama ayah. Ya, ada yang sedikit yang rukanya harusnya dihilangkan. Hani belajar membaca bersama ayah. Dan yang kedua, Gary mengerjakan soal. Jawabannya di bawahnya matematika. Oke, itu adalah jawaban yang benar. Nah, sekarang coba susunlah kalimat berikut menjadi sebuah paragraf ya. Kita belajar menyusun kalimat ini menjadi sebuah paragraf. Yaitu yang pertama, maafkan aku jika aku mau mengembalikan buku milikmu. Aku tidak sengaja membuat bukumu kotor. Dari 3 ini belum urut anak-anak. Anak-anak bisa mencoba untuk menyusun menjadi paragraf. Nah, ya. Anak-anak menyusun. Ya, susunannya seperti ini. Kalau Ustadz buat, ya nanti anak-anak bisa mencoba ya. Jika aku mengembalikan buku milikmu, maafkan aku jika
aku tidak sengaja membuat bukumu kotor. Nah, itu susunan dari kalimat di atas yang belum tersusun menjadi paragraf. Ya, anak-anak semuanya. Nah, sekarang ada beberapa contoh kalimat permintaan maaf yang tepat. Ya, ini contoh ya. Yang pertama adalah, Vina, maafkan aku sudah merebut boneka itu, kata Vini. Yang kedua, maafkan saya tidak bisa datang ke acara ulang tahunmu. Dua contoh ini adalah kalimat permintaan maaf ya. Ya, kalimat permintaan maaf. Sekarang, bisakah kalian membuat kalimat permintaan maaf? Nah, tentunya bisa dicari dalam buku tema yang kalian sudah miliki ya. Bisa dicari di situ. Ungkapan permintaan maaf itu anak-anak harus menggunakan kalimat yang sopan. Nah, menggunakan kalimat yang sopan. Kalau bahasa Jawanya unggah-ungguh ya. Unggah-ungguh. Bagaimana diceritakan dalam bacaan berikut ini. Yuk kita lihat. Yaitu kita baca bersama-sama. Yuk. Rukun berarti hidup berdampingan dengan damai. Anak-anak menghormati orang tua. Anak-anak juga membantu orang tua. Pekerjaan menjadi cepat selesai jika berbuat salah meminta maaf. Minta maaf menggunakan kalimat yang sopan ya. Yang terakhir, minta maaf menggunakan kalimat yang sopan. Nah, anak semuanya, untuk mengepresskan pikiran kita, ya yuk kita bernyanyi, menyanyikan anak yang peramah dan sopan ya. Oke, menyanyi bersama-sama.
Alhamdulillah anak-anak kita sudah menyanyikan lagu anak yang peramah dan sopan. Di sana ada beberapa kata ya. Anak-anak, coba susunlah kalimat permintaan maaf dengan kalimat yang sopan. Kalimat berikut ini ya. Coba. Hadir, mohon saya tidak maaf ulang tahun. Adamu ya, ulang tahunmu. Acara. Hadir, mohon saya tidak maaf ulang tahunmu. Acara. Nah, kita lihat bawahnya sudah ada jawabannya ya. Oke, mohon maaf saya tidak hadir acara ulang tahunmu. Itu adalah susunan kalimat permintaan maaf dengan nada yang sopan. Anak-anak semuanya yang dirahmati Allah, yang berbahagia. Itu adalah contoh permintaan maaf yang menggunakan kalimat yang sopan. Kalian bisa mencari tahu atau membuat contoh kalimat permohonan maaf dengan menggunakan kalimat yang sopan. Anak yang pintar semangat selalu. Kalimat permohonan maaf yang menggunakan kalimat yang sopan bisa juga diungkapkan dengan menggunakan puisi. Ya, Nana tahu puisi ya? Oke. Baca puisi, maafkan aku. Suatu hari, sandalmu putus. Saat kupakai bermain bola. Kamu menangis terisak. Karena itu sandal kesayanganmu. Adikku, maafkan aku. Aku sangat menyesal. Aku berjanji akan menggantinya. Maafkan aku, adik. Bisa dipraktekkan anak-anak ya? Oke, bisa dipraktekkan. Nanti diulang lagi di rumah teman atau boleh kakak atau adik, kakak atau ayah dan bunda ya. Oke, anak semuanya? Oke. Sekarang kita belajar mencari tahu arti kata-kata yang telah ditentukan ya. Untuk mencari tahu arti kata-kata. Coba pahami bacaan di bawah ini. Bacaan, yaitu pergi ke toko buku. Ayah mengajak Raka pergi ke toko buku. Raka memang gemar membaca buku. Sore itu suasana di toko buku agak ramai. Buku-buku promo dipajang di bagian etalase. Terpampang tulisan diskon 25-50%. Ayah melihat-lihat buku sains dan sejarah. Raka membaca buku cerita anak. Di dalam kisah itu atau dalam bacaan itu ada kata-kata yang kamu mungkin belum tahu ya, belum tahu mananya. Contohnya gini, gemar, apa artinya gemar? Diskon, apa artinya diskon? Promo, apa artinya promo? Sains, apa artinya sains? 5. Etalase, apa artinya etalase itu? Ya, itu contoh-contoh kalimat yang maka tugas kalian mencari arti kata-kata tersebut di atas, tentunya minta atau mohon bimbingan ayah bundamu bisa bertanya ya. Kemudian dari kata-kata tadi, sekarang kita belajar membuat kalimat berdasarkan kata-kata tersebut di atas. Salah satu saja ya. Contohnya apa? Oh, contohnya adalah gemar. Kata gemar. Ya, kata gemar bisa dibuat menjadi kalimat. Contoh, Raka memang gemar membaca buku. Ya, Raka memang gemar membaca buku. Nah, contoh lain mungkin, Fadil suka membaca puisi. Ya, itu contoh ya. Oke, anak-anak bisa mencari contoh-contoh yang lain dengan menggunakan kata gemar ya. Anak-anak bahagia. Nah, itu saya sampaikan selamat belajar ya membuat kalimat berdasarkan kata-kata yang ada dalam buku paket kalian ya. Di situ banyak kata
kata-kata yang kalian bisa belajar. Kemudian selanjutnya, anak-anak, setelah kita belajar banyak, nah sekarang tugas kalian nanti akan Ustadz kirim lewat Google Form di HP ayah bunda kalian. Selamat belajar, layaklah cita-cita agar kita menjadi hamba Allah yang berbahagia, sukses dunia dan Allahumma amin. Cukup sekian pelajaran hari ini anak-anak. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.